Bapak Saudaraku, walaupun di dompet saya kadang-kadang 10.000, ya kadang-kadang jika teman juga mengajak kawan-kawan untuk eh, apa untuk istirahat minum, ya kadang-kadang ya Tuhan itulah berkarya. Makanya kadang-kadang seakan-akan teman-teman mengatakan, berpikir saya ini pelit. Padahal ya tidak mengerti apa yang saya alami saat ini. Tapi itu pun Bapak Saudaraku, saya tetap eksis. Saya tidak pernah galau. Saya tidak pernah putus asa. Untuk apa hidup ini seperti ini? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa memiliki uang, bisa membaleni teman-teman seperti orang-orang lain. Saya tidak putus asa. Saya enjoy saja. Saya hanya menikmati. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya karunia menikmati. Jadi orang-orang nginap di hotel sana berapa malam, padahal satu malam itu 800.000. 800.000 satu malam. Saya kadang situ diajak teman-teman hamba-hamba Tuhan berapa malam. Saya tidak punya uang. Saya makan sebebasnya apa yang saya mau makan. Jadi saya makan itu Bapak Saudaraku yang saya tidak pernah makan, karena di luar sana saya tidak bisa beli. Tapi ketika hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya pelayanan untuk mengajak saya makan yang tidak saya pernah makan, karena saya sudah pernah makan, saya sudah tahu rasanya. Jadi begitulah terus menerus Bapak Saudaraku, hamba Tuhan, teman-teman mengajak saya, Pak Sembiring, di mana posisi saat ini? Saya mengatakan ini saya membantu istri di pajak. Bisa ada kesempatan untuk pergi kemana? Ke restoran ini. Hanya mengajak makan saja. Hanya mengajak menikmati saja. Makanya di kota Medan ini Bapak Saudaraku, sudah hampir restoran yang besar-besar saya sudah pergi ke situ, walaupun dompet saya tidak punya uang. Tapi Tuhan punya cara. Hotel-hotel berbintang saya sudah pernah ke situ, tapi saya tidak punya uang. Jadi bukanlah uang segalanya Bapak Saudaraku. Memang sangat sedih. Sangat sedih Bapak Saudaraku jika kita ini tidak punya uang. Karena apa? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya manusia. Tapi jangan khawatir. Tuhan akan mencukupkan. Seperti saya bilang tadi, Tuhan mencukupkan. Bahkan juga seperti saya mengatakan itu, anak saya ketika saya sakit itu masih SMP. Tuhan cukupkan. Anak saya sekolah di swasta. Istri saya jualan di tower-tower di kaki lima. Di atas tower-tower itu. Hanya jual cap rambut. Bayangkan Bapak Saudaraku. Bagaimanalah penghasilan jual cap rambut? Bisa membiayai kami 5 orang. Sama mertua 1. Kami, istri, suami 2, anak 2. Dan anak sekolah. Bagaimana mencukupinya? Bahkan saya pergi untuk saat itu masih saya sakit. Saya sakit, butuh dana untuk berobat. Tapi istri katakan, semua pun habis, tidak masalah. Yang penting Bapak sembuh. Itulah nazar istri saya. Tapi begitu luar biasa Tuhan itu, Tuhan memberikan saya kesembuhan. Sehingga semuanya dicukupan Tuhan. Ketika saya itu bernazar pada Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, jika saya sembuh melayani semampu saya pergi. Tahun 2017 saya sudah pergi untuk melayani. Saya 2007, 2006 saya sakit, 2007 bulan 6 saya sembuh. Dari situ saya pergi untuk melayani. Dari situ saya tidak bekerja. Walaupun saya kerja dulu tahun 2014 narik Grab itu untuk pelayanan ke penjara. Karena pelayanan ke penjara itu butuh dana. Karena di situ kita tidak bisa pre untuk tidak membawa apa-apa, tapi kita membawa makanan ke dalam supaya jiwa-jiwa datang untuk beribadah. Jika kita membawa tangan kosong, di situ kurang
jiwa-jiwa datang. Tapi ketika kita tenteng makanan ke dalam, jiwa-jiwa datang berduyun-duyun, datang beribadah. Jadi itulah cara saya dulu ke penjara. Jadi saya ke penjara itu tidak pernah tangan kosong. Setiap saya ke penjara, saya bawa makanan. Jadi saya melayani penjara itu penjara Pancur Batu, Tanjung Kusta, Belawan, dan Tanjung Kusta itu ada 4 anak dewasa, wanita, dan satu lagi untuk para pejabat, penjara tahanan para pejabat. Jadi itu saya layani, itu semuanya saya membawa makanan. Jadi itu tidak santai-santai Bapak Saudara. Saya pergi menggrab. Saya grab kereta, bukan mobil. Grab kereta saya setiap hari. Ketika saya tidak melayani, tidak ada orang memanggil saya untuk melayani, saya menggrab untuk butuh dana untuk biaya pelayanan saya. Jadi saya tidak pernah untuk membiayai keluarga saya, istri anak saya, tapi hanya istrilah bekerja jualan di kaki lima saat itu untuk membutuhkan biaya anak-anak saya sekolah. Bahkan anak saya tamat kuliah SMA, dia kuliah sekali 2, anak saya 2 sekali kuliah 2. Bayangkan bisa istri cuma bekerja, anak saya kuliah 2, bahkan saya juga kuliah. Karena apa? Karena saya juga butuh dana setiap hari untuk pergi melayani. Jadi cuma istri bekerja. Jadi itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana kuasa Tuhan itu mencukupkan biaya-biaya itu. Bahkan juga saya sering saya saksikan rumah saya dulu ini keropos, dinding tepas. Tapi ketika saya sakit, saya berpikir pada Tuhan, jika saya pergi, bagaimanalah nanti istri anak-anak saya ini, rumah saya ini kan tumbang. Tuhan, saya mau rumah saya ini dibangun. Di depanlah batu aja pun syukurlah, supaya ada penopang rumah ini supaya jangan tumbang. Sehingga saya borokkan surat tanah ini, saya bangun rumah ini. Ternyata bangun rumah ini siap. Tidak hanya depan aja batu, tapi semua sampai ke dapur batu. Bahkan juga Tuhan, jika istri saya ini jualan di tora-tora ini saja, bagaimanalah akhirnya jika saya tinggalkan anak istri saya ini. Tuhan, berikanlah saya kios untuk mencari makan anak istri saya ini. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan kios 1 unit, sehingga istri saya tidak lagi di trotoar di pinggir pasar itu jualan, tapi sudah punya kios. Itu sangat luar biasa. Di situ anak saya kuliah, di situ bangun rumah, di situ juga beli kios. Itu tidaklah logika dengan sendiri istri yang bekerja. Saya pergi sana, pergi sini, pergi melayani untuk beritakan firman Tuhan dengan kebodohan saya. Saya bodoh. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa yang saya beritakan kepada jiwa-jiwa, karena saya tidak ada bekal. Tidak ada saya belajar tentang Alkitab. Saya tidak ada pernah kuliah di bangku perkuliahan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan berikan karunia-karunia kepada saya. Tuhan berikan pengertian-pengertian kepada saya. Tuhan bukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Ketika orang yang saya layani dia menanya kepada saya, nggak pernah saya itu nanti ya, saya tanya dulu hamba Tuhan apa artinya ini. Tidak pernah saya mengatakan situ, tapi Tuhan berikan kepada saya pengertian apa yang dipertanyakan jiwa-jiwa pada saya. Semuanya itu terjawab. Itu bukanlah kekuatan saya, bukanlah karena kehebatan saya, tapi karena roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan bekerja. Itu saya rasakan. Bagaimana juga anak-anak saya juga bekerja. Sebelum pun tamat dia sudah tawarkan kerja. Masih PKL anak saya sudah tawarkan, mau kamu kerja nak? Mau. Udah, pergi aja kamu sana, kamu kerja di situ. Itu tidaklah logika. Iya, kalau satu kebetulan, dua-duanya anak saya seperti itu, dosennya yang menaruh kerja. Itu karena Tuhan. Bahkan juga anak saya yang paling kecil sampai
9 tahun dia baru 9 tahun ya, 9 bulan. 9 bulan dia diterima menjadi pegawai tetap. Pertama dites tidak gugur. Karena apa? Karena ada telur cacing di perutnya. Tes lagi kedua, 3 bulan kemudian dites lagi, masih ada. Tes ketiga, dites lagi, baru sudah habis. Barulah diterima menjadi pegawai tetap. Bayangkan Bapak Saudaraku, siapa sebetulnya anak saya jika tidak Tuhan yang menyertai. Orang-orang sekali tes saja, jika tidak lulus akan out, keluar, karena begitu berduyun-duyun pegawai berduyun-duyun yang melamar. Tapi kenapa anak saya tetap dipertahankan? Tes pertama tetap juga masih kerja, kontraan. Tes kedua tetap juga masih kerja, kontraan. Tes ketiga baru dia lulus untuk pegawai tetap. Itu tidak bisa dengan akal kita kalau tidak Tuhan mempertahankan, sehingga anak saya tetap. Bahkan juga beberapa tahun lalu dia dikirim ke luar kota, ditugaskan ke sana. Jadi anak saya mengatakan, saya tidak mau Pak, saya hanya mau di kota Medan ini, saya tidak mau keluar kota. Dia mengatakan, ya udah berdoa aja pada Tuhan, sama Tuhan tidak mustahil. Bosnya mengatakan di pekerjaannya, kamu kan ingat perjanjian, kamu siap ditempatkan di mana saja. Itu kata bosnya. Kalau kamu tidak siap, ya kamu siap keluar. Itu kata bosnya. Iya Pak, saya siap. Itu kata anak saya. Tapi Tuhan punya cara sehingga anak saya tetap bekerja di situ. Dia tetap tempat pekerjaannya semula, tidak dikirim keluar kota. Jadi itu bukanlah kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Tuhan sangat peduli kepada kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Itu saya rasakan Bapak Saudaraku, sehingga sampai saat ini saya memberitakan firman Tuhan, siap atau tidak siap. Karena saya merasakan bagaimana indahnya Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu melawat saya, bagaimana Tuhan itu menyertai saya, bagaimana Tuhan itu memperdulikan saya. Dari mana saya, keluarga saya dari kecil diangkat sampai saat ini kami bisa mandiri. Anak saya dua-duanya sudah punya mobil. Walaupun saya belum punya mobil, tapi anak saya sudah punya, dua-duanya sudah menikmati punya mobil. Itu bukanlah kehebatan saya tidak tamat SD pun tidak. Saya pergi kemana-mana, saya sudah kelilingi kota Medan ini, kemana-mana saja. Saya itu bukan kehebatan saya karena saya tidak punya uang, tapi teman-teman saya sepelayanan yang membawa saya pergi keluar jalan-jalan, bahkan juga ke hotel-hotel, bahkan juga di kota Medan ini, bahkan ke restoran mewah-mewah di mana sekalipun. Itu karena Tuhan. Saya menikmatinya walaupun saya hidup tidak punya uang. Bahkan saat ini Bapak Saudaraku, kadang-kadang kota saya habis kota saya karena saya menyampaikan firman ini setiap hari minimal 35 giga hanya 3 hari. 3 hari 35 giga putus. Karena saya menyampaikan kalau YouTube ini mau 4 jam baru bisa naik. 4 jam. Jadi ada nanti kadang-kadang dari gereja ada 3 sesi, harus itu berjam-jam sehingga bisa naik ke YouTube ini. Jadi itu pengorbanan. Jadi ini secara manusia adalah kebodohan. Tapi saya percaya saya nabung di sorga. Amin Bapak Saudaraku. Karena tujuan kita semuanya ini ada sorga. Karena kita membuat renungan pagi ini adalah tujuan kita sorga. Kalau tujuan kita dunia, ya udah tak usah kerjakan. Karena ini pekerjaan sia-sia secara dunia. Saya menyampaikan firman Tuhan ini butuh dana. Tapi itu secara dunia adalah pengorbanan. Secara dunia itu sia-sia. Itu pekerjaan sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi saya percaya upah saya sudah besar di sorga. Amin Bapak Saudaraku. Walaupun saya ini melayani ke kampung-kampung, melayani ke penjara, pengorbanan.
saya tidak pernah itu didanai. Saya juga kepada orang sakit tidak pernah saya itu terima amplop dari yang saya layani. Semuanya itu gratis. Bahkan juga nginap di rumah ini sampai berminggu, itu semuanya gratis, makannya gratis, semua gratis, apapun tidak bayar. Itu semuanya saya rasakan. Bahkan sampai saat ini kami tidak kekurangan, walaupun saya ada menanggung orang-orang sakit yang datang ke rumah ini, yang sudah ditolak dokter, tidak sanggup lagi menyembuhkannya. Tapi Tuhan punya cara sehingga imannya menyembuhkannya, bukan diri saya. Karena kalau dia datang berarti dia sudah punya iman, dia sudah siap datang kepada Tuhan. Mati atau hidup dia sudah siap. Jadi saya sampaikan firman Tuhan.